Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pada minggu ini kita kembali mau merenungkan lebih dalam lagi khotbah hari Minggu, saudara. Dan kita mau praktekkan di kehidupan pribadi kita, di Kompak, di Komsel. Nah, saudara, tema kita minggu ini adalah memulai komunitas kerajaan dari saya. Kenapa harus mulai dari saya? Karena saya adalah bagian daripada, saudaraku, komunitas kerajaan. Nah, komunitas kerajaan itu adalah komunitas yang hidup dalam kerajaan Allah. Apakah hidup dalam kerajaan Allah itu, saudaraku? Yaitu hidup yang, saudaraku, ya, dikendalikan. Ya, kita, saudaraku, dikuasai, diperintah oleh Sang Raja. Yesus adalah sebagai Tuhan, saudara. Ya, Dia penguasa tunggal hidup kita. Bukan sekedar juru selamat, bukan sekedar, saudaraku, penolong kita. Tapi Dia Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Nah, kalau kita, saudaraku, benar-benar menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita, apa yang terjadi, saudara? Pasti kita taat kepada Dia. Dan kalau kita taat, kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Maka kehidupan kita seperti rumah itu tidak tergoncangkan, tidak dapat digoyahkan. Nah, karena itu, saudara, kita mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita sudah diingatkan ada 3 perintah Tuhan yang kita mesti taat. Yaitu, saudara, kita bersama dengan kompak, kita membangun manusia roh kita. Bersama dengan kompak, saudara, kita menyembah Tuhan. Ya, kita, saudaraku, merenungkan firman. Supaya manusia roh kita dibangun, saudara. Ya, dan kita boleh kuat dan bertumbuh. Kemudian, saudaraku, perintah yang kedua, ya, yaitu bersama dengan kompak, kita membangun rumah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita saling mengasihi, saling berakuntabilitas. Kita saling, saudaraku, ya, mempraktekkan pembangunan. Ya, kita di mana saling membangun seorang akan yang lain. Saling menggembalakan. Nah, saudara, kemudian jangan lupa, kita juga praktekkan yaitu apa, saudara? Bersama kompak. Kita, saudara, ya, mempraktekkan amanat agung, yaitu kita memenangkan jiwa, kita muridkan jiwa-jiwa itu, saudara. Nah, ini yang, saudaraku, kita dapatkan, ya, pada khotbah hari Minggu. Nah, kesempatan ini, saudara, saya ingin membahas lebih mendalam lagi bagaimana secara praktis kita menjadikan Yesus penguasa tunggal hidup kita. Bagaimana secara praktisnya? Nah, ada 2 langkah yang kita perlu lakukan. 2 hal ini penting sekali menolong kita mempraktekkan hal itu secara praktis. Nah, yang pertama, saudaraku, ya, ini ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 15a saja. Ya, di situ dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, dulu Petrus, saudara, ya, pada waktu dia belum mengerti prinsip ini, dia hidupnya jatuh bangun dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan, saudaraku, ya, dia sangat-sangat, saudaraku, sedih karena dia, saudaraku, mau radikal buat Tuhan, mau sungguh-sungguh, tapi dia gagal terus. Akhirnya dia menemukan, saudaraku, prinsip ini. Ternyata dia belum, ya, menguduskan Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan. Maka dia tulis, saudaraku, di dalam tulisannya di Petrus, ya, tulisannya di 1 Petrus. Di situ ditulis, saudaraku, ya, meskipun kita dalam keadaan, saudaraku, apapun, tekanan datang, pencobaan datang, kesulitan datang, penderitaan datang, aniaya datang, tapi, saudara, kita akan kuat. Kita tidak tergoyahkan kalau kita praktekkan ayat ini, saudara.
kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, saudaraku, kita menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal itu dimulai dari hati kita. Karena kalau hati kita aja nggak tunduk kepada ketuhanan Kristus, maka saudara nggak mungkin seluruh hidup kita juga tunduk kepada ketuhanan Kristus. Dimulai dari hati. Nah, hati itu apa, saudara? Tentu yang di dalam. Ya, hati itu, saudara, berkaitan dengan manusia batinianya kita. Ya, manusia roh kita yang di dalam. Ya, itu, saudaraku, berkaitan dengan pikiran, imajinasi. Ya, kemudian saudara, emosi-emosi kita, perilaku kita, hati nurani kita. Ya, berkaitan juga dengan apa, saudara? Ya, dengan saudara, ya, pikiran bawah sadar kita, ya, atau memori bawah sadar kita, seluruh ruang-ruang hati kita, saudara, ruang-ruang manusia batinia kita, kita harus, saudaraku, serahkan kepada Kristus, ya, supaya Dia menjadi penguasa tunggal di setiap ruang-ruang kehidupan kita. Jadi tiap pagi, saudara, ketika dalam ibadah, ya, kita datang sama Dia. Tiap pagi, saudaraku, praktisnya begini. Ya, saudara berkata, Tuhan, pikiranku, Tuhan, bukan milikku lagi, Tuhan. Ini milik-Mu, Tuhan. Tuhan, karena itu, Tuhan, kuasailah pikiranku, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak berkenan kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau penguasa hidupku, Tuhan, nyatakan itu, Tuhan. Aku mau, Tuhan, mengubah pikiranku supaya aku tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Pikiran-Mu, mari, Tuhan, ubah pikiranku. Oh Tuhan, hati nuraniku, Tuhan. Temukan kalau hati nuraniku kotor, Tuhan. Engkau yang memiliki hati nuraniku, Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau kuduskan, sucikan, murnikan hati nuraniku, Tuhan. Oh Tuhan, aku persembahkan juga, Tuhan, seluruh imajinasiku, Tuhan. Oh Tuhan, sebagai pria, ada banyak hal-hal yang aku suka imajinasikan, Tuhan. Oh, imajinasi yang kotor, yang najis, yang cabul. Tuhan, aku persembahkan, Tuhan. Aku serahkan, Tuhan, seluruh imajinasiku. Kuduskanlah, Tuhan. Engkau yang harus jadi Tuhan, penguasa tunggal atas imajinasiku. Nah, saudara, tiap pagi, saudara, itulah ibadah. Itulah, saudaraku, ya, kita menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi kata menguduskan bukan berarti Kristus tidak kudus. Kuduskanlah artinya khususkanlah, spesialkanlah, ya, utamakanlah. Ya, apa, saudaraku? Dipisahkan. Itu artinya dikuduskan, itu dipisahkan. Ya, jadi seluruh hati kita dikhususkan, ya, untuk Kristus. Ya, Kristus, ya, harus dikuduskan, saudaraku, di dalam hati kita sebagai Tuhan. Ya, kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, kalau kita mau, saudara, ya, menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita sehari-hari, ya, maka, saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 17 dan 23, khususnya ayat 17, ya, saudara, saya akan bacakan ayat 17. Dikatakan demikian, saudara, apapun yang kamu lakukan, baik, ya, perkataan maupun perbuatan, lakukanlah, ya, semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa melalui Yesus atau di dalam Yesus. Nah, saudara, apa maksudnya ayat ini, saudara? Ya, kalau kita baca benar-benar ayat ini, saudaraku, kita akan mengerti betul-betul bahwa ini, ya, artinya adalah, saudara,
apa saja yang kita lakukan, saudara, dalam hidup kita, ya, itu adalah sebuah tindakan penyembahan, tindakan ibadah kepada Dia, saudara. Ya, nah, kenapa? Karena kita disuruh melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Apakah artinya kita menyebutnya saja? Ya, misalnya aku mau makan, dalam nama Yesus aku makan. Dalam nama Yesus aku berangkat. Dalam nama Yesus aku nyetir hari ini. Ya, nggak salah menyebutnya, saudara. Tapi artinya bukan sekedar menyebutnya. Saya makan dalam nama Yesus. Ya, saya nonton TV dalam nama Yesus. Ya, bukan sekedar menyebutnya, bukan. Tapi dalam nama Tuhan itu punya dua arti, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, artinya, saudaraku, ya, kalau saya bilang saya lakukan ini dalam nama Tuhan Yesus, artinya saya mewakili Yesus melakukan ini. Ya, kalau saya misalnya datang, ya, seorang pejabat, ya, saudara, dia datang, ya, Pak Jokowi tidak bisa hadir, Presiden Jokowi sibuk, dia mengutus, ya, saudara, menterinya misalnya hadir, ya, maka menterinya itu hadir di acara itu, saudara, dia mewakili Jokowi, ya, maka saudara biasanya surat yang dibacakan itu ditulis sendiri oleh Jokowi, ya. Nah, dia menteri ini harus membacakan persis seperti yang saudaraku dimaksud oleh Bapak Jokowi. Tidak boleh dia modifikasi, nggak boleh, ya, karena dia mewakili Presiden Jokowi. Demikian kalau kita mewakili Kristus, saudara, ya, maka saudara, ya, kita melakukan sesuatu itu persis seperti yang Kristus kehendaki, ya. Artinya sesuai dengan firman, ya. Masa saudara kalau saya mewakili Kristus menjadi suami, saya tampar istri, ya berarti saya, saudaraku, tidak melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, berarti perbuatan saya, saudaraku, memalukan Yesus, tidak memuliakan Yesus. Jadi, saudaraku, itu arti yang pertama, mewakili Yesus. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendaknya, ya, saudaraku, memuliakan Yesus. Ya, jangan sampai memalukan Yesus. Ya, kita melakukan dalam nama Yesus saya dagang, tapi tipu sana tipu sini, saudara. Nah, itu tidak melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah itu yang pertama, kita mewakili Yesus kalau menyebut dalam nama Tuhan Yesus. Nah, arti yang kedua, saudara, kalau saya melakukan ini dalam nama Tuhan Yesus, artinya saya melakukannya di bawah otoritas, kuasa, dan motif dari Yesus. Sekali lagi, kita melakukannya di bawah otoritas, kuasa, dan motif dari Yesus. Ya. Nah, saudara, artinya gini, saudara. Ya, saya lakukan ini, ya, karena saya ada di bawah otoritas Yesus. Saya di bawah otoritasnya melakukan ini. Di bawah kuasanya aku melakukan ini. Dengan motivasi dari Yesus, aku melakukan ini. Nah, saudara, makanya dikatakan, saudara, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada pengertian, ya, yang saudaraku dalam sekali. Tuhan Yesus. Kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu apa, saudara? Yesus, ya, bahasa Ibraninya adalah Yesua, yang artinya YHWH yang menyelamatkan. Ya, artinya Yehova yang menyelamatkan. Jadi itulah Yesus itu nama yang berkaitan dengan kejuruselamatannya. Saudaraku,
Jadi kalau kita melakukan apa-apa ya atas nama ini, artinya saudaraku, ya kita melakukan itu dengan motivasi ya yang kita terima dari Yesus, saudara. Nah, Yesus, saudaraku, dia begitu mengasihi kita sehingga dia mengorbankan hidupnya. Dia serahkan seluruh jiwa raganya, tubuhnya kepada kita, saudara. Ya, dia mati di kayu salib, dia menyerahkan seluruh kehidupannya, ya, nyawanya sendiri kepada kita. Maka kita pun, saudara, harus melakukan apa-apa, saudaraku, ya, sebagai balasan ya kasih kita ya kepada Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita lakukan apapun, motivasinya adalah sebagai balasan ya yang pantas atas kasih Kristus kepada kita ya. Nah, kedua, kita melakukannya, saudara, ya, saudaraku, di bawah otoritas Tuhan. Ya, nah siapakah Tuhan? Dia bukan sekedar juru selamat saja, tapi dia Tuhan. Tuhan artinya apa, saudara? Ya, dia penguasa tunggal hidup kita. Ya, jadi saudara, kalau kita melakukannya di bawah otoritas Tuhan, ya artinya saudara, ya kita melakukan apapun, saudara, ya karena ya kita adalah hambanya. Ya, karena kita mau taat kepada Tuhan kita yang sudah menebus kita. Kita milik Dia, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, saudaraku, di bawah otoritasnya. Ya, saudaraku, di bawah kuasanya dan motif yang dari Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan ini, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Semua tindak tanduk kita, perbuatan kita adalah bentuk penyembahan. Ini adalah bentuk ibadah. Dan saudara, kalau kita lakukan ini, ya itu berkenan kepada Tuhan. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada kuasa yang mengalir, saudara. Ya, karena kita lakukan di bawah kuasanya. Dan kita lakukan dengan motif dari Tuhan. Ya, kalau motifnya kita, saudaraku, bukan cari untung, motifnya kita lakukan itu bukan ya supaya ya kenapa kamu mau jadi suami yang baik, ya bukan supaya ya saya ya bisa punya istri yang baik, ya saya mau mengasihi dia supaya dia juga mengasihi saya, Pak Edi, ya saya mau melakukan ini supaya dia ya saya berharap dia juga balas dong. Ya. Nah, saudara, akhirnya saudara, kalau dia nggak balas atau belum mampu membalas kita, kita kecewa. Saudara, seringkali kita lakukan sesuatu itu motifnya bukan untuk Tuhan. Ya, sebab ayat 23 bilang, lakukanlah segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, seperti untuk Tuhan. Apakah kita melakukannya untuk Tuhan atau untuk dilihat orang? Atau supaya tadi itu, saudara, supaya ya. Kenapa kamu mau ya lakukan ini? Ya, supaya saya, Pak Edi, diberkati, ya, supaya saya ya bisa apa? Ada hukum timbal balik dong. Ya, kalau aku baik sama dia, ya nanti dia juga baik sama saya, ya kan? Nah, kalau saya lakukan ini, nanti saya berharap sesuatu. Nah, itu adalah ibadah supaya. Jadi kalau lakukan apa-apa, saudara, supaya, nah nanti saudara gampang kecewa. Saudara tidak akan mampu melakukannya. Karena saudara akan kecewa. Ya, tapi saudara, mari kita lakukan ya bukan tindakan supaya, tapi tindakan karena. Ini dia. Ya, karena dia adalah Tuhan dan juru selamat saya yang sudah memberikan hidupnya, mengasihi aku begitu luar biasa. Ya, dan dia menebus aku, menjadikan aku miliknya.
Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal hidupku. Maka apapun yang aku lakukan seharusnya adalah karena pengorbanannya. Karena dia adalah Tuhan. Ya, karena ya aku mau ya melakukan tindakan sebagai balasan yang pantas ya akan kasih dan saudaraku kemurahannya ya atas ya bagaimana kemurahannya menjadikan aku hambanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau taat melakukan ini. Nah, saudara, kemudian kuncinya dijelaskan di situ, saudara, adalah dengan mengucap syukur. Ya, nah, saudara, kenapa kita mesti mengucap syukur? Ya, saudara, karena orang yang mengucap syukur adalah tanda penundukan diri di bawah otoritas Tuhan. Ya, sebab lawannya syukur adalah bersungut-sungut. Ya, orang yang bersyukur dia saudaraku? Dikatakan begini, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Kalau kita memuji dia, bersyukur kepada dia, menyembah dia, ya saudara, kita berarti berada di bawah ya pemerintahannya, di bawah kedaulatannya. Ya, kita berada di bawah saudaraku kuasanya. Ya, berarti lawannya kalau kita bersungut-sungut, kita keluar dari saudaraku pemerintahannya. Kita nggak setuju sama pemerintahannya. Kita berontak terhadap kedaulatannya. Kita saudaraku tidak mau diperintah oleh dia. Kita berkata, Tuhan, kalau engkau baik, kenapa kayak begini Tuhan? Kalau engkau mampu mengatur dunia ini, kenapa aku susah Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan? Kau mampu nggak jadi Tuhan? Kalau engkau nggak mampu, biar aku yang jadi Tuhan. Ya, engkau turun jadi aku. Waduh, coba bayangkan saudaraku. Ya, seperti apa orang yang bersungut ini? Nah, saudara, apakah saudara mau bersyukur? Mari kita bersyukur. Ya, jadi prakteknya gimana, saudara? Nah, misalnya, saudara lakukan apa saja. Ya, kita mesti lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita melakukannya di bawah otoritas, kuasa, dan motivasi dari Tuhan Yesus. Ya, kita lakukannya saudaraku karena dia adalah Juru Selamat yang mengasihi kita. Dia juga adalah Tuhan yang telah ya saudara membeli kita, menjadikan kita miliknya. Karena itu kita mau mengabdi kepada dia. Kita melakukan segala sesuatu sebagai tindakan pengabdian. Ya, ibadah kepada dia, saudara. Nah, caranya sambil mengucap syukur. Saudara, mari kita praktekkan ini sepanjang minggu ini. Saya percaya, saudaraku, ya, kita akan mampu mempraktekkannya dengan bantuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Haleluya.